Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada kesempatan ini saya sebagai wakil kesiswaan juga sebagai pemateri dalam materi wawasan Wiyata Mandala. Dalam kesempatan ini terlebih dahulu saya sebelum membahas materi, saya perlu sampaikan kepada kalian semua sebagai calon siswa SMP Negeri 4 Pangalengan. Kenapa saya katakan sebagai calon siswa? Karena kalian pada kesempatan ini baru memasuki kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu itu dikatakan istilahnya masa orientasi. Jadi pada saat ini kalian juga tidak jauh berbeda dengan itu. Jadi apabila kalian selesai mengikuti kegiatan MPLS dengan tuntas, mungkin saja kalian akan jadi siswa SMP Negeri 4 Pangalengan. Tapi apabila tidak tuntas, maka kami akan pikir-pikirkan dulu. Jadi saya harap kegiatan MPLS ini kalian dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dari awal sampai selesai nanti penutupan kegiatan MPLS. Oke, kemudian berikutnya saya juga tidak terlepas ucapkan terima kasih kepada kalian yang bisa mengikuti kegiatan MPLS pada kesempatan ini walaupun situasinya luar biasa. Jadi yaitu melakukan kegiatannya dengan melalui kegiatan daring. Apa itu daring itu? Mungkin saja di antara kalian ada yang tidak tahu apa itu daring. Daring itu yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah melalui di dalam jaringan, yaitu melalui seperti sekarang. Tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa mengikuti. Itulah yang terlebih dahulu perlu saya sampaikan. Kemudian tak lupa saya sampaikan juga kepada kalian semua supaya bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik, dengan tuntas. Jagalah kesehatan kalian, jagalah kesehatan lingkungan kalian, juga jagalah kesehatan keluarga kalian. Nah itu salah satunya. Kemudian kita lanjut pada materi. Oke, terlebih dahulu saya sampaikan juga perkenalan. Nama saya Asep Kosasih. Di mana di sekolah saya diberikan kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Begitu, makanya saya membawakan materi atau menyampaikan materi kepada kalian tentang wawasan Wiyata Mandala. Dan mungkin kalian ada yang pernah mendengar atau membaca apa itu wawasan Wiyata Mandala. Nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah kalian dapat kita belajar dengan saya tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum pada materi lebih jauh, perlu kalian ketahui dahulu apa itu wawasan, apa itu Wiyata Mandala. Bisa kalian lihat di sini ada paparan materi, yaitu wawasan artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian Wiyata yaitu pendidikan, kemudian Mandala adalah tempat atau lingkungan. Atau Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi artinya begini, bahwa kalian setelah masuk ke sekolah, terutama sekarang di SMP Negeri 4 Pangalengan, bahwa sekolah itu dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau mendapatkan pengalaman baru. Dari mulai kalian melihat gerbangnya, melihat atau masuk lingkungan sekolah, otomatis disitulah kalian sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam artian sikap, perilaku, perkataan, perbuatan sudah memiliki nilai-nilai pendidikan. Kemudian di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar, tempat untuk memiliki cara berpikir, cara pandang yang lebih
luas, maka sekolah itu harus dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena semua yang ada di lingkungan sekolah adalah merupakan masyarakat pendidikan yang menjadikan segala sesuatunya dapat memberikan pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, di sini dalam wawasan Wiyata Mandala ada hal-hal yang perlu diikuti. Di antara ada unsur-unsurnya. Satu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Tadi sudah saya bahas. Kemudian ada kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. Berikutnya, unsur yang lainnya adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian terakhir, yaitu sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Oke. Di sini sekolah juga memiliki fungsi. Yang diantaranya fungsi sekolah yang pertama, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM. Apa itu PBM? Yaitu proses belajar mengajar yang nantinya kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan dalam PBM. Jadi artinya bahwa kalian nanti yang setelah masuk sekolah, kalian harus belajar juga selain belajar pengetahuan, teknologi, juga kalian harus belajar sikap, yaitu yang disebut dengan di sini adalah aturan atau tata tertib kehidupan dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Di sini terutama sekolahnya yang kaitannya dengan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, ada guru dan siswa. Timbul proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Jadi artinya bahwa kalian masuk ke sekolah itu sudah jadi masyarakat belajar. Harus menyadari untuk mau belajar di kelas dengan keinginan yang keras. Berikutnya adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang dimaksud manusia seutuhnya itu, manusia Indonesia itu memiliki kebiasaan sopan, santun, ramah tamah itu harus dilakukan, diikuti. Salah satunya di sekolah itu dengan istilah saling sapa, salam, senyum, dan sebagainya. Oke. Prinsip sekolah. Di sini prinsip sekolah pada dasarnya hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun di sini khususnya untuk SMP Negeri Pangalengan memiliki prinsip bahwa sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Oke. Oke, berikutnya sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan para pendidik. Yang dimaksud para pendidik di sini mungkin kalian juga tahu adalah Bapak Ibu guru yang nanti akan mendidik, melatih, membimbing kalian terutama di lingkungan sekolah, terutama pada jam-jam pembelajaran. Oke. Kemudian berikutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam ketahanan sekolah. Nah, dalam penataan di sini yang pertama yang harus dilakukan oleh pihak sekolah
Pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Misalnya ada hal-hal yang kurang sesuai dengan prinsip sekolah atau tata tertib atau aturan sekolah, maka sekolah punya kewajiban untuk memberikan sikap secara upaya untuk pencegahan atau istilahnya bersifat preventif. Kemudian berikutnya adalah untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Berikutnya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk mendapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian melakukan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian tugas dan wewenang kepala sekolah. Di sini bahwa kepala sekolah itu punya wewenang atau punya tanggung jawab atau punya tugas, diantaranya bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerja sesama dan peran serta masyarakat kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Nah, perlu kalian ketahui juga di sini ada program kepala sekolah. Yang otomatis program ini harus dilaksanakan oleh sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, kemudian OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah, kemudian mengadakan pertemuan, baik rutin maupun insidental. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjukkan ketahanan sekolah, seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa mekanisme yang perlu dilaksanakan dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, dalam rangka melaksanakan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini seperti permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatif, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Bentuk kegiatan secara preventif. Nah, di sini bentuk kegiatannya dalam pencegahan itu pertama memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan, ketertiban agar siswa merasa nyaman, menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. Kemudian bentuk kegiatan berikutnya menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Lalu membentuk jaringan-jaringan pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Lalu bentuk kegiatan secara represif. Represif itu yaitu upaya untuk menindak ketika sudah terjadi. Di antaranya bentuk kegiatan represif itu satu, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Kemudian membatasi area tempat terjadinya aksi. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Lalu berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apabila terdapat pihak luar sekolah
yang melanggar keamanan ketertiban. Lalu mengungkap lebih lanjut keterlibatan para pihak luar. Kemudian menginstruksikan para ahli untuk mengadakan bimbingan, kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Oke, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi diri kalian untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, juga nanti setelah kalian bersekolah di SMA Negeri Pangalengan. Adapun sebelum saya mengakhiri di sini, otomatis karena kalian sedang belajar, sini Bapak menyiapkan tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Sini ada 5 tugas, dan tugasnya tidak ada yang sukar lah. Bisa dilihat materinya sudah ada, juga dilihat di sini dari kemampuan kalian. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.